Oh iya, sudah. Om Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Bu. Selamat siang untuk anak-anak semua. Kita akan mulai kegiatan kita. Kita akan mulai kegiatan kita dengan mendatangkan narasumber dari OJK. Apa itu OJK? Nanti narasumber yang akan menjelaskannya. Kemudian beliau adalah pejabat di lembaga negara yang Ibu sebut tadi, OJK. Jadi kalian bisa bertanya apa saja sesuai dengan kompetensi dan keahlian narasumber. Nama beliau Igusti Bagus Adi Wijaya. Ya. Jadi boleh dipanggil Kakak Adi katanya tadi, boleh silakan. Nah, baik, demikian perkenalan singkat dulu dari saya. Nanti beliau akan menjelaskan selengkap-lengkapnya. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan, tanya aja sebanyak-banyaknya. Beliau ini sangat pandai betul. Saya nggak bisa akuntansi, kalau dulu jawabannya minta sama beliau. Jadi kalian boleh bertanya sebanyak-banyaknya, apa saja boleh. Nanti akan dijawab berdasarkan pengalaman beliau. Ya, silakan Kak Adi menyampaikan materi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Purni atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat adik-adik semua. Salam sejahtera. Saya manggilnya adik-adik aja ya. Karena kan manggil saya nanti kakak. Jadi apa-apa panggil tadi dijelasin saya terlalu berlebihan kayaknya itu kalau misalkan ngejelasin tentang akuntansi segala macam. Nanti nanyanya jangan jurnal ya, jangan nanya jurnal akuntansi ke saya. Saya ingatnya cuman debit kredit aja udah gitu. Tapi sedikit banyak saya masih ingat beberapa gitu. Tapi saya yakin ada adik di sini lebih jago daripada saya. Apalagi saya dulu SMA-nya itu SMU ya, SMU bukan SMK seperti adik-adik semua. Saya ingat waktu saya kuliah itu punya teman satu angkatan di Udayana waktu itu dari SMK 1 Singaraja. Jadi kami waktu itu, saya ingat banget, waktu itu kita itu selain teman saya ini, kan semua rata-rata dari SMU ya, SMA lah dulu, jadi sekolah menengah umum lah dulu. Nah, semua pelajaran yang diperoleh waktu kami di semester 4, 5, 6, itu ternyata udah diperoleh oleh teman saya ini waktu di SMK. Jadi kebayang ya, kita waktu itu masih baru, masih meraba-raba. Kalau teman saya ini udah dari zaman dia SMK, dia udah dapat. Jadi waktu itu nilainya udah, IPK-nya waktu itu sekitar 3,9 gitu ya. Karena memang dari awal dia sudah menguasai akuntansi. Tapi sebelum ke sana, saya izin ya Bu Guru, saya mau share screen tentang apa sih yang mau saya sharing di sini. Saya tidak hanya sharing tentang OJK, tapi lebih ke apa ya, perjalanan saya, kenapa saya bisa sampai di OJK, kemudian apa tugas saya di OJK. Jadi adik-adik semua di sini bakalan punya gambaran. Kira-kira nanti setelah tamat sekolah dari SMK ini mau kemana, karirnya apa, bisa kepikiran dari pengalaman karir saya gitu ya. Ada yang tahu nggak ini siapa? One Direction. Ya, langsung ada judulnya ya. Kalau zamannya saya dulu boy band itu Westlife kalau zamannya saya dulu. Ini kayaknya boy band terakhir di musik barat ya. Sekarang ini kan lebih ke K-pop teman-teman semua. Tapi kenapa saya ambil ini One Direction, kemudian Story of My Life, karena memang ini
uh, story of my life. Jadi memang ini adalah story perjalanan saya sampai ke OJK ini. Kemudian kenapa ada One Direction itu satu arah. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan bisa melingkan kenapa kok ada One Direction kayak gini. Oke. Sebelum saya lebih jauh, nah sudah berganti belum layarnya? Belum, Kak. Ini udah saya ganti sih. Di layar itu harusnya ada foto dua orang pemuda, kelihatan? Sinyal. Masih sinyalnya berarti ya. Nggak dengar, Bu. Sudah ada yang berganti layarnya? Belum, Pak. Belum, Kak. Belum, Kak. Coba di waktu saat penampilan presentasinya tuh dikliknya seluruh tab saya. Seluruh tab saya, oke. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, ini sudah. Dua pemuda ini usianya mungkin hampir sama pada saat diambil fotonya. Ada yang bisa nebak nggak yang sebelah kiri yang pakai dasi ini siapa? Enggak. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Tidak tahu, Pak. Yang jelas dia bukan artis, kemudian dia juga bukan anggota boyband. Ini adalah ayah saya. Oke. Ini adik saya, kalau di kampung saya manggilnya adik. Nah, kira-kira coba saya ingin tahu, coba ditebak kira-kira pekerjaan adik saya ini apa? Dengan penampilan seperti ini. Kira-kira apa pekerjaannya? Kantoran mungkin. Kantoran, gitu. Anggota DPR, oke. Siapa lagi yang mau jawab? Coba, kira-kira apa? Ini suara saya kedengeran jelas nggak? Ada yang bilang kurang jelas katanya. Di chat. Tapi semuanya kurang jelas atau cuma beberapa aja? Jelas. Kalau di saya jelas. Jelas, Pak. Oke. Saya jelas. Ini, belum ada yang benar jawabannya. Kalau ada yang benar jawabannya, nanti saya kasih hadiah. Ayo silakan. Petani, bukan. Oh, nggak mungkin ibu rumah tangga ya? Pebisnis, Pak. Bisnis, Manajer, Pak. manajer, Musisi. apa? Menyanyi. Penyanyi. Musisi. Pak. JK. Apa? Tadi ada yang jawab apa? JK. OJK belum ada zaman itu. OJK baru lahir tahun 2011. Ini udah lama banget ini, udah. HRD, Pak. Apa? HRD? Oke. Bukan. Kayaknya nggak ada yang benar ya, nggak ada yang bisa nebak. Jadi ini adalah ayah saya. Dia adalah seorang supir truk. Gaya banget ya, supir truk, tapi penampilannya ngalah-ngalahin saya zaman dulu. Supir truk Jawa Bali itu bawa, kalau di Beleleng itu biasanya kan bawa anggur ke Jawa kan, kemudian bawa sapi biasanya. Nah ini aja saya. Beliau tidak lulus SMP, jadi lulus SD, kemudian SMP sudah tidak punya orang tua sejak umur 2 tahun. Nah ini kondisi aja saya. Di sebelahnya itu saya. Udah jelas ya kalau itu saya. Jadi ini adalah apa ya istilahnya? Saya nggak tahu nih, ada di sini mungkin ada yang orang tuanya bekerja menjadi seorang, ada yang PNS mungkin, kemudian ada yang polisi mungkin, kemudian ada yang dosen, ada yang pebisnis segala macam.
Tapi kalau misalkan seorang supir truk aja bisa punya anak yang akhirnya bekerja di OJK, saya yakin harusnya ada di sini yang orang tuanya punya pekerjaan yang jauh lebih layak, jauh lebih bagus. Saya yakin punya masa depan yang lebih bagus daripada saya. Gitu. Itu dulu ya. Nah, ada hal yang menyebabkan kenapa saya memilih. Nah, dulu waktu saya sebelum di OJK ini kan baru sekarang nih. Tapi sebelum itu kan perjalanannya panjang dan OJK itu ada tahun 2011. Saya nggak mungkin punya cita-cita bekerja di OJK. Karena pada saat zaman saya SMA itu OJK itu belum ada, belum lahir. Nah, semua berawal dari yang namanya, nih saya hentikan dulu, berarti saya pindah ini dulu ya. Semua berawal dari yang namanya mimpi. Oke. Ini saya bagi dulu. Nah, semua berawal dari ini. Semua berawal dari, udah berubah belum tayangannya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau ada di sini semua punya mimpi nggak? Punya. Punya. Ya. Oke. Coba volunteer, saya pengen satu orang yang menceritakan apa itu mimpinya. Kira-kira siapa yang mau share, mau sharing? Ada yang mau sharing? Tadi saya tanya semuanya punya mimpi gitu kan. Berarti bisa nyeritain nih. Mimpinya apa? Oke, saya Pak. Made Adi, oke. Ya, Ya, bagi saya silakan. mimpi itu adalah tujuan hidup. Di mana kita hidup sekarang pasti akan memiliki tujuan. Dan mimpi itu adalah salah satu tujuan hidup. Nah, untuk mimpi saya sendiri, untuk mimpi terkecil adalah untuk sekarang dapat masuk di universitas impian saya. Untuk mimpi itu tidak semestinya hanya satu mimpi, tapi kenapa tidak kalau kita diberikan kesempatan untuk memiliki banyak mimpi, kenapa tidak? Nah, untuk sekarang, karena saya akhir SMK dan ingin melanjutkan kuliah, saya ingin diterima di universitas. Setelah itu, saya di sana akan terus belajar, mendalami tentang perbisnisan, dan impian saya yang terbesar adalah menjadi seorang pebisnis, dan dari pebisnis ini saya bisa membuat sebuah sekolah di mana sekolah itu mementingkan sebuah karakter dibandingkan sebuah nilai. Seperti yang kita ketahui di saat ini pendidikan Indonesia cukup terbilang masih rendah kualitasnya karena yang menjadi patokan itu bukan karakter tapi nilai. Itu yang diterapkan. Nah, dari pemikiran ini saya ingin termotivasi bahwa jika saya bisa membuat sekolah, maka saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih untuk impian saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Made Adi. Kalau saya tangkap sih kayaknya mimpinya mau menjadi Menteri Pendidikan kayaknya ya. Untuk saya sih memiliki beberapa plan, Pak. Oke, ya terima kasih. Tadi udah dijelasin. Kalau boleh tahu di universitas mana targetnya? Kalau saya di Universitas Udayana, Pak. Udayana, oke. Siap, terima kasih ya Made Adi. Sharingnya. Ini kritis ya, kalau saya tangkap kayaknya di kelas pasti sering bertanya gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi ketua OSIS, Pak. Oh, pantas. Di mana-mana ketua OSIS pasti seperti itu tipenya. Oke, yang lainnya coba saya pengen tahu. Tadi sudah ada Made Adi, sekarang yang cewek nih. Kira-kira mimpinya apa?
Satu orang aja. Ayo dong, kenapa nggak ada yang mau? Ini anak-anak memang kebiasaannya maunya ditunjuk aja. Nggak usah ditunjuk. Masa udah tinggal cerita mimpi aja. Tadi bilangnya semuanya udah punya mimpi kan. Berarti harusnya gampang nih. Tinggal cerita. Mimpinya apa? Jangan terintimidasi dengan mimpinya Made Adi ya. Karena semua orang itu punya mimpi masing-masing gitu kan. Ayo, siapa kira-kira yang mau ini sharing? Tadi semuanya bilang punya mimpi loh. Satu aja yang wakilin. Ayo, masa harus ditunjuk? Ayo yang biasanya bertanya. Siapa? Oh, ini ada Oke, Ibu Ari Ari Widnya. Widnyani. Ya. Oke, silakan. Ari Widnyani. Ari Widnyani sama Loh Intan ya, ada 2 orang. Silakan, Ari. Buka speakernya. Halo, Ari. Itu ada Apa sinyal ya? Atau boleh nggak di kolom chat, Ari? Ari nggak jadi atau gimana? Di kolom chat. Atau Intan dulu boleh dia, Intan? Suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar Intan. Yang Ari yang belum. Ari boleh di kolom chat aja, Ari. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lu Intan Putri Pratiwi. Saya dari kelas 12 akuntansi A. Saya mempunyai mimpi yang pertama pastinya untuk membanggakan keluarga, terlebih lagi kedua orang tua. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir setiap orang tua pasti mempunyai sebuah mimpi anaknya bisa menjadi sukses. Nah, itu yang menjadi motivasi saya untuk terus bangkit belajar dan suatu saat nanti saya yakin bahwa saya bisa sukses untuk membanggakan kedua orang tua. Nah, yang sama seperti Made Adi tadi, bahwa yang paling dekat dari sekarang ini adalah tentang universitas. Saya ingin masuk di universitas impian saya. Itu di UI atau UGM. Tapi masih harus dipikirkan lagi apakah bisa ataupun tidak, tapi masih tetap berharap bahwa bisa masuk di sana. Setelah itu saya juga mempunyai mimpi membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu adalah mimpi terbesar saya sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Intan Putri Pratiwi. Impiannya ingin membanggakan orang tua, kemudian dalam jangka waktu dekat ingin lolos kuliah di UI dan UGM. Sip, saya sudah ketemu 2 contoh. Ini udah cukup ya. Nanti yang lainnya bakal kebagian pertanyaan berikutnya. Di layar yang adik-adik simak sekarang itu ada tulisan SMART. Ya, saya yakin beberapa orang atau hampir mungkin adik-adik semua ada yang sudah pernah membaca ini atau ada yang sudah tahu mungkin. Jadi mimpi itu juga ada cara bermimpi yang baik dan benar seperti itu. Tidak semua mimpi itu baik dan kita harus tahu bagaimana cara untuk mengelola mimpi kita. Karena semua berasal dari mimpi, angan-angan, cita-cita. Dari kecil kita sering ditanya kan, ini cita-citanya apa? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, tapi ujung-ujungnya tidak menjadi yang dicita-citakan sejak kecil. Nah, jadi kalau saya sekarang ingin sharing tentang bagaimana cara kita bermimpi agar nantinya pada saatnya nanti itu bisa terwujud. Nah,
tadi Made Adi ada sedikit menyinggung tentang kita mimpinya jangan nggak usah sedikit gitu. Boleh kok banyak mimpinya. Oke, itu ada benarnya. Jadi SMART di sini itu singkatan sebenarnya. Jadi kalau S-nya itu ada yang tahu nggak Pak kira-kira S-nya? Iya, ya ini gampang sih, tinggal googling aja ya. Jadi spesifik. Nah, S itu spesifik. Spesifik itu artinya ya jelas gitu kan, spesifik, rinci gitu. Kita mau ngapain gitu. Saya balik lagi ke zaman saya dulu. Zaman saya dulu, karena saya SMA, jadi tidak ada penjurusan dari waktu zamannya saya dulu SMA tidak ada penjurusan dari awal. Jadi kita masuk kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3 baru kita penjurusan. Jadi setelah tamat kelas 2 itu kelas 11 berarti kan. Kelas 11 baru kita penjurusan. Itu milih kita mau kelas IPS, mau kelas IPA atau kelas bahasa waktu dulu. Karena sekolah SMU. Jadi pada saat di kelas 11 saya dari kelas 10 itu sudah menentukan secara spesifik bahwa saya nanti mau kuliah di jurusan akuntansi. Itu udah saya plot di sejak kelas 10 benar, kelas 10 berarti kelas 1 SMA waktu itu. Sudah plot di situ bahwa nanti saya akan kuliah di jurusan akuntansi. Jadi waktu itu kenapa saya mau ngambil jurusan itu gara-gara sebenarnya kakak saya. Waktu itu kakak saya jurusannya akuntansi, kemudian saya baca-baca bukunya dan kok kayaknya menarik. Nah, waktu itu kakak saya kuliah di IKIP, nah IKIP Negeri Singaraja waktu itu. Saya lihat, oh kok lucu nih ya mata pelajarannya. Nah, akhirnya saya memfokuskan diri untuk mengambil jurusan IPS waktu saya SMA. Jadi waktu itu masih konotasinya anak IPS di zamannya saya dulu sama di zamannya Ibu Purni dulu. Karena IPS itu adalah anak-anak yang nggak lulus di kelas IPA. Benar nggak Bu Pur? Jadi yang Iya, benar sekali. jadi yang pintar-pintar itu semuanya mengambilnya kelas IPA gitu kan. Sedangkan saya waktu itu Iya, kelas 2 SMA, saya nggak bodoh-bodoh amat sih, tapi nggak pintar-pintar amat juga gitu. Saya mutusin untuk ngambil kelas IPS. Kenapa? Biar dapat akuntansi ini gitu. Padahal sebenarnya kalau ngambil kelas IPA pun kita bisa ngambil jurusan akuntansi juga pada saat kita ikut dulu istilahnya UMPTN kalau mau gabung, kalau mau masuk universitas. Tapi intinya saya ingin fokus di kelas IPS itu, jadi saya ambil kelas IPS. Dan setelah ngambil kelas IPS itu ya saya dapat pelajaran akuntansi. Di situ lebih mendalami lagi, di situ lebih tidak sedalam adik-adik semua yang di SMK akuntansi. Tapi di sana lebih fokus lah ke salah satu pelajaran ini. Nah, kemudian sambil juga karena saya waktu itu memang ingin kuliah, jadinya saya harus mempersiapkan diri bagaimana caranya supaya lolos UMPTN. Sekarang apa ya istilahnya Bu Purni? SNMPTN. SNMPTN. Nah, kalau zaman kita UMPTN dulu. Saya memfokuskan diri gimana caranya. SBMPTN bukan? SN. SBMPTN. Ya. SBM. Kalau SN dulu PMDK ya. Yang pakai rapot PMDK. PMDK dulu. Ya. Sekarang SN. Kalau yang dulu SBMPTN ya kita. Dulu sekarang SBMPTN namanya yang tes. Oke. Dulu saya nggak lulus ini. Saya nggak lulus PMDK dulu. Yang pakai rapor saya nggak lulus karena memang nggak pinter-pinter banget sih. Kemudian, nah saya itu dari kelas 1 SMA itu sudah menyiapkan diri. Kelas 10 berarti ya. Dari kelas 10 itu saya sudah menyiapkan diri bagaimana lolos UMPTN. Jadi dulu ada zaman, kalau sekarang ini gampang ya, kita mau persiapan masuk ujian perguruan tinggi negeri itu banyak pilihannya, kita mau ada ruang guru lah segala macam ya. Kalau dulu itu pilihannya sedikit.
Nah, jadinya waktu itu saya ikut yang namanya belajar jarak jauh. Jadi saya itu waktu itu dari kelas 10 itu sudah dikirimkan soal-soal UMPTN, dari bimbingan belajar jarak jauh. Saya itu kirimin setiap 2 minggu sekali waktu itu. Waktu itu masih via pos. Jadi kirimnya lewat pos, dikirim, kemudian kita pelajari trik-triknya. Nah, kemudian itu persiapan saya masuk ke universitas. Jadi sudah saya mulai dari kelas 10. Di sini ada nggak yang sudah mulai dari kelas 10 persiapannya? Atau baru sekarang mau memulai? Ayo dijawab ini gimana? Nah, saya balik lagi nih ke mimpi tadi. Sama ya mimpinya Made Adi dan Loh Intan. Saya yakin beberapa juga pasti sebagian besar mungkin sama juga mimpiannya. Ada yang mau masuk kampus ternama seperti UI, UGM. Tapi kalian harus ingat bahwa bukan lawan ya, tapi orang yang punya mimpi sama dengan kalian itu banyak. Sedangkan tempat yang disediakan oleh kampus-kampus itu tidak sebanyak yang punya mimpi yang sama dengan kalian. Yang mau masuk Udayana banyak, nggak cuman Made Adi gitu kan. Yang mau masuk UI apalagi, yang masuk UGM apalagi. Gitu. Nah, kalau saya dulu waktu zaman mau masuk Udayana, saya dulu UMPTN nyarinya Udayana. Kenapa? Saya mengukur diri dengan kondisi keuangan keluarga. Jadi kalau misalnya kebetulan kalau di Udayana itu di Bukit Jimbaran kampusnya, itu ada paman saudara dari ibu saya ada tinggal di situ. Jadi saya bisa nebeng di sana, bisa tinggal di situ. Gak harus keluar biaya kos segala macam. Jadi nggak ngerepotin orang tua lah. Saya bisa numpang makan juga di rumah om saya gitu. Jadinya itu salah satu alasan kenapa saya memilih Udayana sebagai sebagai satu-satunya tujuan saya kuliah. Jadi waktu ikut UMPTN saya tidak memilih kampus lain, saya hanya memilih Udayana saja. Bahkan Singaraja pun saya tidak pilih waktu itu. Saya hanya memilih Udayana. Nah, proses masuk Udayana itu saya mulai sejak kelas 10. Nah, ini teman-teman di sini yang Made Adi dan Putri yang sekarang sudah punya cita-cita yang spesifik ingin kuliah di kampus mana, kalian harus sudah menyiapkannya dari sekarang. Harus sudah sebenarnya udah agak telat kalau mau nyiapin dari sekarang, tapi harusnya sudah bisa dicicil sejak awal-awal kalian di SMK. Sudah mulai belajar seperti apa sih contoh-contoh soalnya, sudah mulai latihan-latihan setiap hari. Itu yang harus dilakukan. Apalagi untuk tembus di UI UGM yang passing grade-nya jauh lebih tinggi daripada Udayana. Nah, kemudian itu yang namanya spesifik. Tadi Intan menyebutkan ingin membanggakan orang tua. Cita-cita ingin membanggakan orang tua itu bukan cita-cita yang spesifik. Itu bagus, itu baik, tapi tidak spesifik. Kenapa? Orang tua itu sangat gampang kita ngebanggain orang tua. Kalian ranking 1 aja di kelas, orang tua udah bangga. Kalian dapat nilai 10 saja nilainya, orang tua udah bangga. Kalian tamat dari SMK dengan NEM yang bagus saja, orang tua kalian udah bangga. Jadi membanggakan orang tua itu nggak harus nunggu kalian harus sukses dulu. Nggak harus nunggu kalian harus jadi orang dulu, enggak. Membanggakan orang tua itu dari kecil itu sangat gampang. Orang kita bisa bilang R aja zaman dulu orang tua udah bangga. Sudah bisa berhitung 1 sampai 10 pada saat usia 5 tahun orang tua udah bangga. Sudah bisa bahasa Inggris nyebutin nama binatang, nama ini pada usia berapa tahun orang tua udah bangga. Jadi membanggakan orang tua itu gampang. Segampang mengecewakannya sebenarnya. Tapi
Tapi itu adalah contoh cita-cita yang tidak spesifik. Teman-teman di sini membanggakan orang tua itu menurut saya bukan cita-cita ya, tapi itu kewajiban. Membuat orang tua bahagia itu adalah kewajiban, bukan sebuah cita-cita. Jadi itu jangan dicita-citakan, tapi ya apapun yang kita lakukan, tujuannya harusnya itu membanggakan orang tua. Oke, jadi kalau yang pertama S ini spesifik itu maksudnya harus spesifik nih. Oh, saya mau kuliah di mana? Di Udayana, di UI. Saya harus tahu nih passing grade-nya di situ berapa saya harus tembus. Nilai minimum yang harus saya dapat untuk tembus di situ berapa? Nilai kalau misalnya mau PMDK berapa nilai di raport minimal yang harus saya punya. Itu spesifik seperti itu. Jadi silakan dirangkai lagi ya mimpinya untuk adik-adik semua di sini. Buat mimpi yang spesifik itu, jadi kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang M. Ada yang tahu apa yang M-nya? Measurable kalau nggak salah. Oke, benar. Jadi measurable itu artinya terukur. Ya, bisa diukur. Bisa, kita tahu lah dia itu ukurannya apa. Contoh seperti tadi, kuliah misalkan di Udayana. Saya mau kuliah di Udayana, tapi teman-teman nggak tahu passing grade-nya berapa di situ. Saya harus dapat nilai berapa minimum supaya bisa saya masuk ke sana. Saya mau masuk UI, tapi kita nggak terukur berapa sih sebenarnya passing grade-nya di UI itu, di UGM itu berapa gitu. Atau mungkin teman-teman di sini yang mau langsung bekerja misalkan, teman-teman harus tahu, oh di situ syaratnya apa. Nah, jadi terukur itu seperti itu konsepnya. Kita selain spesifik, kita juga harus tahu bahwa itu bisa diukur. Contoh seperti membahagiakan atau membanggakan orang tua itu kan tidak terukur. Tidak bisa kita mengukurnya. Ya enggak, kita enggak bisa ukur itu dengan angka gitu. Kan jadinya memang enggak spesifik dan tidak terukur. Itu ya, jadi punya mimpi dalam waktu dekat ini minimal 1 spesifik, 2 terukur. Nah, kalau A-nya apa kira-kira? Achievable. Oh, A-nya adalah achievable. Achievable artinya bisa, ya, mungkin akan kita raih, gitu ya kalau achievable. Jadi achievable ini kita mimpinya nggak muluk-muluk gitu. Memang sih sebenarnya kalau sekarang ini mimpi apapun itu bisa masuk akal gitu ya. Bahkan menghasilkan uang dari nonton video aja ada sekarang. Menghasilkan uang dari bikin konten aja ada, sambil jadi pengemis ada. Nah, sekarang itu gampang, semua bisa di achievable. Tapi intinya teman-teman kalau punya mimpi, mimpilah sesuatu hal yang bisa teman-teman raih. Contoh misalnya saya dulu, saya nggak pernah bermimpi menjadi seorang dokter. Kenapa? 1, saya nggak pinter. 2, saya jurusan IPS. 3, orang tua saya nggak mampu membiayai saya menjadi seorang dokter. Itu nggak achievable buat saya pribadi. Tapi kalau buat teman-teman, buat mimpi yang achievable. Contoh misalkan mau lulus sekolah dengan nilai sekian, itu achievable. Kemudian mau kuliah di Udayana jurusan akuntansi, itu achievable. Ke UI itu achievable. Nah, jadi intinya bisa diraih dan kita itu tahu ukurannya, tahu kemampuan kita bahwa itu bisa diraih. Oke, kemudian R-nya apa? Realistic. Nah, oke. Achievable ini mirip ya sama reality ini. Reality lebih dikaitkan dengan serealistis apa dengan mimpi boleh. Kita dream big oke, gitu kan. Punya big dream oke, dream big juga oke. Tapi apakah itu realistis untuk kita gitu kan? Belum tentu. Nah, teman-teman juga harus mikirin. Misalkan mimpi saya itu mau seperti Bill Gates misalkan. Apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa bermimpi seperti itu? Nah, jadi being realistic. Optimis boleh, tapi harus tetap realistik. Itu ya. Kemudian T apa kira-kira?
Time board. Oke. Jadi T ini lebih ke ukuran waktunya. Kapan kira-kira itu mau diraih? Umur berapa kira-kira kita mau jadi kayak misalkan tadi adik-adik pengen mendirikan sekolah. Umur berapa kira-kira ingin mendirikan sekolah itu? Kapan? Tahun berapa kira-kira? Seperti itu. Jadi itu adik-adik semua mungkin dicatat tadi ya, SMART-nya ini apa, kemudian apa yang ada dipikirkan tentang cita-cita adik-adik analisa sendiri. Kira-kira itu udah smart belum sih mimpinya? Nah, sekarang saya balik ke perjalanan karir saya dari seorang anak supir truk menjadi seorang pegawai di OJK. Saya stop ini dulu berarti. Oke, ini adalah sekolah saya dulu, SMA Negeri 1 Seririt. Kemudian ini kampus saya dulu, Universitas Udayana. Dan di sebelah kanannya itu fakultasnya, Fakultas Ekonomi. Saya dulu jurusan akuntansi reguler di Universitas Udayana. Nah, karena saya sudah menerapkan yang smart tadi, mimpi smart tadi, akhirnya ya smart ini memang kita memang tidak boleh takabur juga ya. Semuanya juga pasti ada unsur takdir, ada unsur keberuntungan juga di dalamnya. Kita nggak boleh menafikan itu. Jadi itu tetap harus kita pegang juga. Nah, pada saat kuliah di sini, kalau teman-teman lihat, saya kuliah dari tahun 2002 sampai 2006. Kebetulan waktu zaman kuliah dulu, itu ada yang namanya semester pendek. Saya pengen cepat-cepat tamat kuliah waktu itu. Jadi ngambil beberapa mata kuliah pada saat semester pendek. Sehingga bisa sebenarnya, kalau saya lihat kelulusannya sebenarnya kurang dari 4 tahun. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya semester pendek itu dihapuskan untuk ngambil mata kuliah baru. Nah, bisa kuliah di sini itu sebenarnya sebuah kebanggaan buat saya pribadi, dan saya nggak tahu orang tua saya bangga atau enggak, karena mereka tamat SMP aja enggak gitu. Jadi mereka nggak tahu apakah pernah merasakan kuliah zamannya mereka, tetapi ya saya yakin mereka bangga. Kenapa? Karena saya belum waktu itu masuk lulus UMPTN di Udayana ini sangat, bisa dibilang sangat sulit. Bahkan teman-teman saya sendiri di sekolah waktu itu juga ada yang meremehkan juga, kemudian keluarga juga ada yang seperti itu. Bukan orang tua saya, tapi yang sekeliling-sekelilingnya. Saya yakin di sini juga banyak adik-adik yang mengalami hal yang serupa. Pada saat kita punya mimpi, akan ada orang yang bilang, mimpimu ketinggian, gaya aja kamu pengen jadi ini, gaya aja kamu pengen kuliah di sini. Akan ada orang-orang seperti itu. Tapi pada saat kalian berhasil achieve, berhasil menggapai mimpi itu, maka mereka adalah orang-orang pertama yang mengakui kalian. Oh iya, itu teman saya, oh iya itu saudara saya, oh, itu ponakan saya. Nah, itu hal yang wajar. Wajar ya, yang akan kalian temui. Nanti mungkin ada yang, gaya aja kamu mau kuliah di UI, bla bla bla. Tapi begitu kamu keterima di UI nantinya, mereka akan dengan bangga bilang kalau, oh iya itu temanku dulu waktu SMA, oh iya itu ponakan saya, gitu, seperti itu. Jadi mewujudkan impian ini, kita tidak harus mendengarkan orang lain, apalagi mereka tidak punya kontribusi apa-apa terhadap kehidupan kalian. Kalau orang tua kalian dengerin. Kenapa? Misalkan, coba deh kamu jangan kuliah di UI karena mungkin biayanya kegedean, bapak sama ibu nggak bisa nih untuk membiayai, bisa nggak kamu di sini aja. Nah, kalau seperti itu konsepnya, kalian harus dengerin orang tua kalian, karena yang akan capek ngebiayain kalian kecuali kalian dapat beasiswa itu orang tua kalian. Tapi kalau orang luar yang ngomong, yang nggak bakal, yang ngasih
yang ngasih bekal juga enggak ke kalian nggak usah dengerin. Nah, setelah saya berhasil lolos UMPTN di Udayana, apakah mimpi itu selesai? Kan enggak. Kan seperti tadi Mbak Ade bilang, kita harus punya mimpi berikutnya. Nextnya apa gitu? Ya nextnya kalau jangka pendek pasti kita pengen, waktu itu saya pengen lulus cepat. Intinya biar nggak ngerepotin om saya lama, terus saya juga bisa langsung bekerja dan bisa ngasih hasil lah untuk kedua orang tua saya. Jadi intinya itu, mimpinya adalah cepat tamat dengan nilai yang bagus. Nah, di perjalanan saya waktu zaman SMA itu belum kebayang nanti setelah saya tamat kuliah akuntansi saya mau kerja apa gitu. Saya belum kebayang waktu itu. Tetapi setelah saya kuliah kemudian bergaul di lingkungan kampus dengan teman-teman, dengan senior-senior yang sudah bekerja segala macam, di situ akhirnya terbentuklah pola lagi, terbentuklah mimpi lagi yang dengan metode SMART tadi. Jadi tamat kuliah cepat, tapi saya punya target. Saya nggak bisa tamat cepat, tapi nilai saya jelek. Karena apa? Di situ saya mulai kebayang, oh, dengerin mimpi itu bisa berasal dari mana aja. Inspirasinya dari siapapun bisa. Jadi nggak apa-apa kalian meniru orang yang bagus, nggak masalah. Jadi nggak harus dengan idealisme sendiri punya mimpi sendiri yang malah tidak smart seperti tadi. Kalian harus waktu itu ada target saya waktu saya punya mimpi ini di semester 4. Semester 4 berarti di tahun kedua. Mimpi saya waktu itu adalah saya bisa bekerja di 2 lembaga negara. Yang pertama di Bank Indonesia, yang kedua di BPK. Itu waktu saya di semester kedua. Nah, saya cari-cari gimana caranya saya bisa kerja di 2 lembaga ini. Bank Indonesia dan BPK RI. Nah, ternyata setelah saya cari-cari infonya, jurusan yang saya ambil sudah oke. Jurusan ekonomi paling gampang memang mencari kerja. Di mana-mana butuh yang namanya kenapa, apalagi akuntansi. Paling gampang mencari kerja, semua perusahaan itu butuh yang namanya akunting, pasti. Perusahaan tipe apapun pasti butuh pegawai yang bekerja di bagian pembukuan. Jadi, congratulations buat kalian yang sudah memilih jurusan ini. Jurusan ini menurut saya harusnya zero pengangguran. Jadi tidak menciptakan pengangguran yang banyak karena semua perusahaan di dunia ini butuh seorang akunting. Oke. Nah, pada saat di semester 2 itu balik lagi di semester 4 tadi, saya memplot 2 lembaga ini sebagai cita-cita saya setelah saya tamat kuliah. Lantas apa yang saya lakukan? Selain belajar ya pasti ya belajar dengan tekun segala macam gitu, meskipun nggak tekun-tekun amat gitu ya, belajarnya pas zaman kuliah itu banyak banget ininya, distractionnya itu banyak banget karena kita lagi senang-senangnya gitu kan. Kuliah itu memang bebas banget, memang kita sendiri yang ngatur mau kuliah apa, mau ngambil apa, teman-temannya juga udah dewasa-dewasa semua, udah asik-asik semua gitu, ikut kegiatan organisasi ini itu, kemudian jadi panitia Panwaslu, saya pernah jadi Panwaslu juga waktu zaman kuliah dulu. Oh, pokoknya udah seru deh, tapi tetap fokus kepada impian kita di awal. Nah, syarat dari kita keterima di kedua lembaga itu adalah kalau saya baca di peraturan di lowongan-lowongan pekerjaan yaitu memiliki IPK di atas 3. Nah, jadi minimal 3. Nah, itu IPK-nya minimal 3. Oh, berarti oke lah, saya akan berusaha untuk meraih nilai IPK minimal 3. Kalau bisa lebih, jauh lebih bagus lagi kan. Akhirnya ya itu dengan konsep belajar segala macam, bisa IPK-nya akhirnya ya di atas 3 waktu itu. Meskipun tidak cum laude, tapi di atas 3. Nah, tapi kan nggak bisa selesai sampai di situ. Kita harus tahu dulu nih, kalau masuk Bank Indonesia, apa nih syaratnya? Kalau mau masuk BPK, apa nih yang harus disiapkan? Jadi sambil saya waktu itu sudah memasuki semester akhir di semester semester
7 ya. Jadi semester 7, semester 6 itu sudah mulai yang namanya PKL istilahnya. Sudah mulai yang namanya PKL. Saya waktu itu memilih, bentar ya, saya share materi lagi. Oke, ini sudah berubah ya layarnya. Sebelumnya. Nah, saya memilih untuk PKL di ini. Ini salah satu, ini contohnya saja ya, adik-adik ya. Saya tidak di sini karena di Bali itu nggak ada ini. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Sudah berubah belum layar saya, Bu? Sudah ya? Oke. Sudah, Ini sudah ada yang tahu berubah. nggak ini apa? Deloitte, EY, KPMG, PwC, ada tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin kalau ada yang tahu silakan dijawab. Berarti nggak ada yang tahu. Ada sih kayaknya yang tahu, cuman nggak kedengeran suaranya. Ini adalah kantor akuntan publik. Jadi KAP ya istilahnya, kantor akuntan publik. Kalau dilihat tadi ada yang merhatiin slide saya bahwa saya tamat kuliah itu 2006. Tapi saya sudah di kantor akuntan publik dari tahun 2005. Jadi sebelum saya tamat, saya sudah ada di sini. Jadi di semester akhir itu ada yang namanya PKL. Saya sudah, istilahnya dulu ada PKL, terus saya perpanjang. Ya, saya perpanjang menjadi kerja sekaligus di situ. Jadi dari 2005 sampai 2008 saya kerja di kantor akuntan publik. Gajinya waktu itu kecil banget adik-adik ya. Jadi gajinya waktu itu cuma 600.000 kalau nggak salah. Ya zaman saya masih tahun 2008, 600.000 itu tetap kecil hitungannya, tetap kecil. Jadi nggak gede-gede juga karena inflasi kan nggak segede itu. 2005 ke 2008 saya di kantor akuntan publik di Bali. Kenapa saya milih di situ meskipun gajinya kecil? Karena saya ngincer dua lembaga itu. Yang pertama Bank Indonesia, yang kedua BPKRI. Keduanya memiliki fungsi tugas sebagai auditor. Kalau Bank Indonesia punya tugas dan kewenangan pengawasan bank, dia mengawasi bank, memeriksa bank, mengaudit bank. Kalau BPKRI, dia memiliki tugas memeriksa lembaga negara yang menggunakan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD. Itu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kalau kita bekerja sebagai seorang pemeriksa, sebagai seorang auditor, tentu harus punya pengalaman memeriksa, bukan pengalaman sebagai akunting. Kalau misalnya cita-cita kalian misalkan ingin bekerja di sebuah perusahaan akunting di misalkan di bank, kalian nggak perlu sebenarnya kalau mau di CAP itu boleh, tetapi kalian harus punya tujuan yang lebih tinggi lagi dari sekedar menjadi sebuah akunting di sebuah perusahaan. Gitu. Nah, saya bekerja di sini dari tahun 2005 dan 2008 sambil terus mencari informasi tentang lowongan pekerjaan di BPK dan Bank Indonesia. Jadi waktu itu dua lembaga itu hampir setiap tahun saya selalu dengar, oh ini ada bukaan loh di BI, ada bukaan loh di BPK seperti itu. Nah, kemudian akhirnya saya ingat banget itu di tahun 2009 itu ada bukaan sekaligus. Jadi waktu itu ada Bank Indonesia dan BPK RI waktu itu bukaannya. Dan saya informasikan ke adik-adik semua, saya tidak pernah melamar menjadi PNS dimanapun. Saya tidak pernah coba-coba ikut melamar di perusahaan selain yang dua ini. Karena saya memang sudah di CAP, kemudian saya fokuskan untuk melamar di BPK dan Bank Indonesia. Sampai-sampai waktu itu, om saya, tempat saya dulu numpang waktu kuliah, itu nasihatin saya, udah kamu nyari ini aja, nyari PNS, ikut tuh tes-tes PNS. Saya bilang waktu itu sama om saya itu, enggak om, orang saya mau nyari BPK atau Bank Indonesia, saya gituin. Ya sama lah seperti yang saya awalnya cerita yang lain, bahwa
orang lain itu selalu biasanya meremehkan kita, menertawakan mimpi-mimpi kita. Padahal saya sudah mengukur bahwa impian saya ini smart. Semuanya sudah SMART-nya sudah terpenuhi. Semua sudah terukur dan itu achievable. Tapi tetap ya keluarga bilang, aduh gaya aja nyari BPK sama Bank Indonesia. Itu susah itu tesnya, bla 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 bla, harus ada orang dalam segala macam gitu kan. Karena memang di kampung saya, dalam sejarah itu tidak ada orang yang bekerja di dua lembaga ini. Kalau di kampung saya itu banyak yang jadi tentara, polisi, jenderal itu banyak, tapi belum ada yang bekerja di dua lembaga itu, BPK dan Bank Indonesia. Nah akhirnya 2009 itu ada bukaan BPK dan Bank Indonesia berbarengan dan saya ikutin kedua dua lowongan itu waktu itu. Saya ikutin. Akhirnya di BPK saya nggak lolos. Di tes keberapa itu saya gugur dan saya sangat beruntung saya disayangi oleh leluhur saya gitu kan. Saya diberikan rezeki untuk diterima di Bank Indonesia tahun 2009. Oke, nah ini kantor saya dulu 2009 di Renon. Mungkin ada yang sering ke Denpasar lihat Renon, ada di Jalan Tantular nomor 4, itu ada gedung besar Bank Indonesia. Saya tahun 2009 berhasil lolos di situ. Cara paling ampuh untuk membalas orang yang dulu meremehkan kita adalah dengan berhasil meraih mimpi kita. Itu paling bagus. Kita nggak usah ngomong saya ya nggak apa-apa, saya punya mimpi gini, nggak usah. Kalian buktikan kalau kalian bisa meraihnya. Itu sudah cukup. Even pada saat saya diterima di Bank Indonesia itu masih banyak orang yang meragukan. Saya dibilang pegawai kontrak lah sebenarnya. Dan itu adalah keluarga-keluarga dekat. Tapi saya nggak mau ini ya, waktu itu tidak mau, aduh ngapain ya ngeladenin mereka gitu. Namanya juga di kampung kan bisa banyak orang julid gitu kan. Saya nggak ngeladenin itu. Buat apa saya harus membuktikan diri bahwa saya ini pegawai tetap loh, saya bukan pegawai kontrak loh gitu. Dan ya intinya terbuktilah kalau saya itu memang pegawai di Bank Indonesia. Jadi dari tahun 2009 sampai tahun 2015 saya sebagai pengawas bank di Bank Indonesia. Satu hal yang saya syukuri, kenapa sangat syukuri di KAP itu, kenapa saya bisa lolos di BI adalah karena saya punya pengalaman kerja di kantor akuntan publik. Karena pada saat itu Bank Indonesia mencari pegawai dengan pengalaman kerja di kantor akuntan publik. Itu jadi konsep smart itu udah saya petakan sejak saya kuliah, sehingga pada saat saya di Bank Indonesia itu lumayan mulus bisa masuk ke Bank Indonesia seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini konsep smart sudah paham ya. Jadi terus terang saya juga setelah melihat ke belakang ini saya baru nyadar kalau ternyata kehidupan saya itu teratur banget ya. Saya sudah mengkonsep ini sejak saya kelas 1 SMA, sejak kelas 10 sehingga bisa ke level yang ke OJK sekarang ini. Nah, mungkin teman-teman adik-adik ada yang bertanya, kan sudah di Bank Indonesia itu kan sudah impian ya bisa dibilang lah itu mungkin semua orang juga pengen kerja di Bank Indonesia gitu kan. Mimpi apalagi teman-teman dari akuntansi, kemudian jurusan IPS, terus kuliah di jurusan di Fakultas Ekonomi. Bank Indonesia itu salah satu lembaga yang diimpikan bisa bekerja ke sana karena memang sulit untuk menembus itu. Waktu itu aja saya tes sampai 7 kali tahapan tes untuk bisa menjadi pegawai, itu pun bukan pegawai level yang tinggi ya, tapi masih dari yang bawah, yang paling bawah dulu gitu. Nah, kemudian kalau orang berpikir sudah bekerja di Bank Indonesia pasti ngapain lagi ya nyari kerjaan. Nah, sebelum saya ke sana saya kasih contoh, saya kasih cerita dulu bahwa target saya waktu itu saya harus sudah memiliki pekerjaan yang tetap di usia saya yang ke-25. Jadi saya tamat kuliah tahun 2006. Itu usia saya berarti berapa tahun itu?
22 tahun, jadi saya punya waktu 3 tahun untuk saya menemukan pekerjaan yang saya akan stay di situ dan tidak mencari pindah-pindah lagi, itu intinya. Saya di umur 25, karena kan saya tamat di umur 22, kemudian umur 25 saya harus dapat nih pekerjaan yang saya harus stay. Makanya akhirnya di umur 25, di tahun 2009, bener ya? Ya. Saya 25 waktu itu, saya menemukan tempat kerja saya yang di Bank Indonesia. Jadi itu sudah agak terpenuhi. Jadi smart tadi itu terpenuhi. Jadi dengan saya pakai pola smart sudah terpenuhi. Tetapi kita tidak boleh merasa nyaman di zona, merasa aman di zona nyaman, ya. Kerja di Bank Indonesia, gajinya juga udah lumayan gitu, lumayan nggak besar sebenarnya. Tapi cukuplah waktu itu sebagai seorang anak muda, umurnya baru 25 tapi bisa bekerja di situ, gajinya ya bisalah buat ngasih orang tua seperti itu. Tapi kita tidak boleh merasa aman di zona nyaman itu. Terbukti di tahun 2011 tiba-tiba ada yang namanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Undang-Undang OJK ini itu ada di dalam Undang-Undang Bank Indonesia sebenarnya, bahwa Indonesia ini harus punya sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi. Semua industri jasa keuangan diawasi oleh satu lembaga keuangan, jadi tidak misah-misah. Oke. Kalau dulu, saya balik sekarang ke Otoritas Jasa Keuangan. Tekan berbagi. Saya sharing tentang ini dulu deh. Nah, oke. Oh, bukan. Sorry. Nah, ini dulu. Dulu sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan, adanya itu adalah Bank Indonesia yang mengawasi perbankan. Jadi saya waktu di BI itu sebagai pengawas bank, kemudian ada Bapak Pamelka yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Kedua lembaga ini akhirnya kewenangan mengawasi banknya di BI itu diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan yang ngawasin pasar modal waktu itu Bapepam LK itu dibubarkan dan melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, karena posisi saya waktu itu tahun 2013 masih di Bank Indonesia sebagai pengawas bank, sudah nyaman dong ya, mikir sudah di Bank Indonesia ngapain juga pindah-pindah kerja gitu kan. Tetapi berdasarkan Undang-Undang OJK, pegawai yang bertugas sebagai pengawas bank di Bank Indonesia diberikan pilihan. Ditugaskan selama 2 tahun di OJK, setelah itu diberikan pilihan untuk memilih mau balik bekerja di Bank Indonesia atau lanjut di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau adik-adik di sini dikasih pilihan kayak gitu, mau milih yang mana coba? Saya pengen tahu. Kasih pilihan. OJK. Mau Yang OJK. mau BI atau OJK? OJK. OJK. Ini mentang-mentang saya dari OJK, milihnya OJK. Nggak apa-apa kalau mau milih BI. Mentang-mentang saya ini pegawai OJK, milihnya kan OJK. Nggak harus ya. Mungkin ada yang mau milih Bank Indonesia nggak? Nah. Enggak. Terima kasih loh ya. Gini, zaman saya harus, bukan saya aja ya, tapi semua teman-teman saya yang di bagian pengawas bank ini harus memilih. Kita tuh benar-benar tidak bisa menentukan pilihan dengan jernih waktu itu. Kenapa? Otoritas Jasa Keuangan itu baru berdiri 2 tahun, kebayang ya? Baru 2 tahun. Itu kayak perusahaan baru yang kita tuh nggak tahu bakal ini perusahaannya bakalan lanjut apa enggak sih gitu. Sedangkan Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang sudah tua banget dia, sudah
settle banget gitu. Makanya saya bilang itu zona nyaman banget kalau kerja di Bank Indonesia. Yang nggak bakalan bangkrut gitu. Di dunia ini tidak ada negara yang tidak punya bank sentral, ya. Semua negara di dunia ini pasti punya bank sentral. Nah, Bank Indonesia itu adalah bank sentralnya. Tapi tidak semua negara di dunia ini punya OJK. Tidak semua negara di dunia ini punya yang namanya otoritas yang mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi. Nggak punya. Mereka itu kadang gabung di bank sentralnya. Jadi pada saat itu kita berpikir, kayak gimana nanti ini OJK gitu kan? Apakah dia bisa bertahan? Nah, jadi intinya apa adik-adik? Pada saat kalian sudah menemukan pekerjaan yang kalian anggap itu pekerjaan yang bakalan seumur hidup kalian sampai pensiun dan sudah nyaman, ternyata enggak juga. Akhirnya kami juga harus memilih mau sebuah perusahaan yang baru atau tetap di Bank Indonesia waktu itu. Itu benar-benar membuat saya pribadi itu susah waktu itu. Kenapa? Orang tua saya itu pasti udah bangga banget saya kerja di Bank Indonesia. Di kampung, saya satu-satunya orang yang kerja di BI. Di kampung loh ya, di kampung saya itu. Satu-satunya orang yang kerja di Bank Indonesia. Meskipun cuma jadi kacung aja gitu. Nah, terus tiba-tiba lah ada yang namanya OJK ini. Dan waktu itu sudah mulai condong, kayaknya saya bakal milih OJK gitu. Saya bakal milih OJK nih. Ya orang tua mulai mikir kan, kenapa? Kan di Bank Indonesia udah bagus, udah bla 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 kayak gitu. Cuman akhirnya karena negara waktu itu membutuhkan kami pegawai di OJK ini untuk pegawai di BI yang waktu itu pengawas bank, karena memang tidak ada lembaga negara yang punya seorang punya pegawai pengawas bank yang berpengalaman seperti pengawas bank di BI. Itu kami diharapkan untuk memilih otoritas jasa keuangan. Akhirnya sebagian besar yang waktu itu teman-teman saya di Bank Indonesia itu sebagian besar memilih ke OJK. Ada sih juga sebagian kecil yang milih kembali ke Bank Indonesia seperti itu. Nah, saya pribadi waktu itu memilih otoritas jasa keuangan dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Salah satunya adalah saya punya pengalaman 6 tahun di Bank Indonesia sebagai pengawas bank, dan tentunya kalau saya balik ke Bank Indonesia, saya nggak tahu pengalaman saya ini akan dipakai untuk apa. Nah, kalau pengalaman saya ternyata hanya dipakai sebagai bagian pembukuan seperti itu, kan rugi banget saya punya pengalaman kerja di pengawas bank. Makanya waktu itu saya memutuskan untuk memilih otoritas jasa keuangan. Gitu. Tetapi ternyata juga tidak semulus itu adik-adik. Tidak segampang itu Ferguso gitu ya istilahnya. Tidak segampang itu Pulgoso gitu kan. Terus setelah di OJK pun saya pikir saya bakalan di pengawas bank, ternyata tidak. Saya kemudian dilempar ke bagian edukasi perlindungan konsumen. Ya, apa itu? Kenapa kok bisa ada edukasi perlindungan konsumen? Saya akan jelaskan dulu OJK ini kewenangannya apa. Oke, ini kewenangan OJK. Nah, ini kewenangan OJK. Kewenangan OJK itu adalah pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh industri jasa keuangan formal yang ada di Indonesia. Perbankan, seluruh bank yang ada di Indonesia ini diawasi oleh OJK. Industri keuangan non-bank itu ada perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya, termasuk di dalamnya itu pinjaman online peer-to-peer lending, itu juga berada di bawah pengawasan OJK. Kemudian ada pasar modal, perusahaan efek, Bursa Efek Indonesia, segala macam, itu semua diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ditambah lagi, ini pengaturan pengawasan ya, plus satu lagi, fungsi perlindungan konsumen. Nah ini dia, fungsi edukasi perlindungan konsumen. Saya ditempatkan di bagian ini. Kenapa? Karena mungkin pimpinan saya melihat, kayaknya Kak Adi ini lebih cocok buat cuap-cuap aja deh gitu, lebih cocok buat ngajar-ngajar gitu kan, sharing-sharing cerita-cerita kayak begini gitu. Ketimbang saya jadi pengawas, karena kalau jadi pengawas mungkin akan sangat serius gitu, tapi kalau jadi hal seperti ini itu akan lebih fun, lebih santai seperti itu. Kenapa sebenarnya nanti saya jelasin di slide berikutnya. Nah, akhirnya saya di edukasi perlindungan konsumen ini. Jadi tugas saya di OJK itu adalah melakukan edukasi. Nah, hari ini itu bagian dari tugas saya sebenarnya.
edukasi pelindungan konsumen. Jadi saya mengedukasi adik-adik dalam hal apapun sesuai dengan pengalaman saya plus tentang OJK tadi. Nah, di sini kalau misalkan adik-adik itu orang tuanya misalkan ini intermezzo aja ya. Kalau orang tuanya misalkan ingin misalkan dia orang tua kalian ditawari investasi investasi A, B, C, D, kalian harus memastikan terlebih dahulu bahwa investasi itu legal, investasi itu logis. Jadi kalian bisa tanya ke OJK boleh melalui kontak OJK 157 atau bisa juga melalui WhatsApp 081 157 3 kali. Kalau kalian ditawari pinjaman online, kalian juga bisa tanya melalui WhatsApp itu. Ini pinjaman online-nya legal atau ilegal? Diawasin nggak sama OJK? Kalian bisa tanya itu. Bisa tanya ke nomor WhatsApp itu. Gitu ya. Nah, itu tugas saya. Jadi, kenapa? Tapi kebayang ya, saya sudah settingan saya itu sudah menjadi pengawas bank sejak saya zaman kuliah. Ya, zaman kuliah itu tahun 2004 saya sudah setting itu. Tetapi ternyata pada saat saya di OJK, saya dirotasi ke bagian lain yang itu bukan anggaplah bukan cita-cita smart saya gitu. Nggak masuk itu, nggak masuk di sana. Nggak masuk di radar waktu itu. Tetapi, nah ini ya, saya nggak tahu nih, Pak Ibu Purnip ingat zaman sekolah dulu. Kalau teman-teman waktu sekolah itu memang mengenal saya itu orangnya suka ngomong, kemudian kritis di kelas. Saya juga suka mempresentasikan sesuatu gitu. Dan saya dulu pengen banget jadi ingin ngerasain jadi seorang penyiar waktu dulu. Biasalah orang-orang kayak kita ini kan pasti doyan ngomong itu pasti rata-rata pengen masuk ke situ gitu. Saya juga dulu pengen banget jadi guru, kayaknya enak ya jadi guru. Kita ngomong semua orang dengerin, kita bilang A semua orang nurut. Kita nyuruh ini nyapu semua orang nyapu gitu. Kita suruh ngapain semua orang mau gitu. Kok enak ya jadi guru gitu kan. Itu kan nggak kesampaian di saya karena saya jadi pegawai Bank Indonesia, saya jadi pegawai OJK, saya nggak kesampaian menjadi penyiar, saya nggak kesampaian menjadi guru, saya nggak kesampaian. Tetapi dengan saya di bagian pelindungan konsumen ini, semua itu menjadi kesampaian. Saya kasih lihat sekarang. Nih, udah berubah ya. Saya kesampaian dengan semua hal yang saya inginkan. Kenapa? Karena saya bekerja dengan passion saya, bukan bekerja sesuai passion saya. Bedakan ya adik-adik. Adik-adik, mungkin kalau passion saya jalan-jalan sebenarnya. Siapa yang enggak? Passion saya liburan. Ya, Ibu Purni juga passionnya liburan, bukan guru sebenarnya. Saya juga passion saya itu liburan, jalan-jalan kemana-mana gitu. Tapi saya waktu di OJK sebagai pelindungan konsumen, saya bekerja dengan passion saya. Saya bekerja dengan passion, bukan sesuai passion. Ini enggak sesuai passion saya sebenarnya. Kalau passion saya liburan, saya pengen jadi wartawan yang meliput tempat-tempat bagus gitu kan. Itu bekerja sesuai dengan passion. Tapi di sini saya bekerja dengan passion, artinya saya mencintai pekerjaan saya sehingga saya bisa memberikan hal yang maksimal. Akhirnya terbukti ini. Saya siaran di RRI. Saya jadi narasumber di RRI. Bisa tuh saya cuap-cuap di situ didengarkan oleh banyak orang, ya kan? Saya bisa masuk TV juga, bisa masuk YouTube bareng Hai Puja. Kalau adik-adik di sini ada followersnya, kalau misalkan lihat ada iklan tentang kurbali.com itu saya di situ. Sama Hai Puja waktu itu. Udah masuk YouTube dengan orang terkenal. Kemudian saya nggak bisa memang jadi guru, tapi yang ini saya mengajari seluruh guru ekonomi se-Bali tentang waspada investasi. Ini guru-guru ekonomi semua. Saya memang tidak bisa jadi guru, tapi saya pernah mengedukasi guru-guru ini. Terus saya juga pengen jadi dosen. Dulu waktu kuliah enaknya jadi dosen. Di sini saya menjadi dosen tamu di Magister Hukum Universitas Warmadewa. Jadi dengan saya bekerja
with passion ini saya bisa apa ya istilahnya? Saya bisa mewujudkan impian-impian saya itu hampir semuanya gitu. Terus apakah saya bisa mewujudkan passion saya liburan? Ini yang saya terakhir ya. Ibu guru Purni tahu banget nih kalau masalah liburan. Apakah saya bisa mewujudkan passion saya di liburan? Ya, saya bisa. Saya bisa. Kerja itu kalau dengan passion, kita akan bisa menghidupkan hidup kita. Ini ya, ini bagus ya logonya. Live your life. Hidupkan hidupmu. Jadi dengan passion, dengan saya bekerja dengan passion, saya akhirnya bisa mau ngapain. Ini Instagram saya isinya tanaman semua. Tanaman karena zaman pandemi kemarin saya mulai hobi nanam pohon, beli pohon segala macam, dan saya juga punya hobi fotografi. Jadi ini pelarian saya kalau misalkan saya bosen di rumah, ya nanam, ngomong sama tanaman kayak gitu. Ini Instagram saya yang tentang pohon. Saya juga punya Instagram khusus tentang Instagram saya jalan-jalan. Ini yang sebelah kanan. Tempat-tempat ini sebagian besar saya kunjungi pada saat saya bertugas di OJK. Jadi saya bertugas di daerah, kemudian karena harus menginap, jadi saya nginap di tempat. Dan ini juga akhirnya jalan-jalan, karena saya mengedukasi itu zaman sebelum pandemi kemana-mana, ke seluruh kabupaten yang ada di Bali ini. Termasuk Nusa Penida segala macam. Kalau ke luar negeri itu dengan uang sendiri. Jadi dengan passion kita bisa, jadi dengan mimpi smart tadi, kita bisa bekerja di perusahaan yang bagus, punya penghasilan yang cukup, sehingga bisa membiayai kita untuk jalan-jalan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua yang saya cita-citakan itu bisa terwujud meskipun saya tidak harus menjadi penyiar gitu, nggak harus. Tapi dengan bekerja dengan passion, itu akan membawa saya meraih apa yang saya cita-citakan sejak dulu. Meskipun itu hanya perintilan-perintilan kecil. Kayak gitu. Oke, nah, selesai. Itu tadi perjalanan saya sebagai seorang anak supir truk. Jadi ayah saya itu sudah menjadi seorang pengangguran sejak saya SMP. Kemudian ibu saya lah yang berjualan di rumah. Ibu guru Purni ini tahu banget zaman saya dulu waktu masih SMP. Saya satu sekolah sama dia, sama ibu guru ini dari SMP. Ini tukang, ibu guru Purni ini tukang bully waktu itu di sekolah. Iya, jadi kalau teman-teman di sini yang suka membuli temannya, tolong dipikirkan. Karena itu membekas sampai gede bagi yang dibully gitu kan. Salah-salah malah temannya bisa bunuh diri kalau misalkan mereka tidak memiliki mental yang kuat untuk bullying ini gitu. Saya masih ingat kok apa yang Ibu Purni lakukan, apa Ibu Purni katakan. Cuman akhirnya kita menjadi sahabat sekarang. Sejak SMA saya menjadi sahabat seperti itu. Nah, jadi itu perjalanan karir saya, bagaimana saya meng-create mimpi saya menjadi smart gitu kan. Sehingga saya bisa mewujudkan mimpi besar saya plus mimpi-mimpi perintilan saya gitu. Nah, kalau sekarang saya ditanya mimpi saya apa berikutnya gitu. Paling dekat sih saya pengen liburan ke Eropa, itu aja sih, bersama istri dan anak-anak saya. Jadi itu sih mimpi terdekat saya. Saya mungkin tidak sehebat Made Adi tadi ya, mimpinya pengen punya sekolah, saya enggak sih. Mimpi saya pengen jalan-jalan dulu sama keluarga gitu. Dan nanti pensiun saya punya rumah dengan halaman yang luas di belakangnya, dan saya akan menanam pohon yang bagus di belakangnya itu. Sih mimpi saya sesimpel itu, dan saya dan istri sedang berjuang untuk mewujudkannya nanti, sehingga pada saat saya pensiun nanti saya tidak akan menjadi generasi sandwich. Jadi kalau misalkan ada di sini tahu, generasi sandwich itu adalah pada saat kita sekarang ini, saya dan Ibu Guru Purni itu adalah masuk generasi sandwich. Kenapa?
atau kalau Bu Guru Purni belum ya. Kalau saya, karena saya udah berkeluarga, saya harus menanggung anak-anak saya juga harus menanggung diri saya sendiri, dan saya harus menanggung orang tua saya. Jadi itu namanya generasi sandwich. Kita berkewajiban untuk memutus itu, agar pada saat nanti, pada saat kita sudah pensiun, kita tidak membebani anak-anak kita. Jadi mimpi saya yang lebih jauh lagi adalah saya tidak ingin menjadi generasi sandwich yang nanti saya membebani anak-anak saya biaya hidup karena menanggung saya dan karena menanggung orang tuanya seperti itu. Nah, itu mimpi saya nanti setelah saya pensiun. Demikian Ibu Guru Purni, mudah-mudahan anak-anak ini, adik-adik ini pada dengerin ya. Tapi ya anggap aja, Ya pasti didengerin. anggap aja kayak curhat ya. Mungkin aja ada yang punya jalan cerita yang sama gitu di zaman yang masih belia ini. Percayalah bahwa kalau kalian semua sudah setting semuanya itu dari sudah kalian planning, kalian sudah planning dari awal, dan kalian punya usaha untuk mewujudkannya, plus ditambah dengan keberuntungan, berdoa kepada leluhur dan Tuhan kalian, plus restu dari kedua orang tua kalian, saya yakin kalian bakalan bisa mencapai semua itu. Gitu Ibu Guru, satu dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi. Iya. Lanjut, kita bisa diskusi ya? Iya, bisa tanya jawab ya. Baik, terima kasih atas sangat menarik sekali. Jadi saya paling ingat tuh SMART. Jadi kalian harus kalau bisa menerapkannya gitu. Ini kan termotivasi jadinya atau terinspirasi dari cerita itu. Tujuannya begitu. Biar kalian ada wawasan baru. Oh, begini. Jadi ini kan dunia nyata, dunia yang sebenarnya yang sudah tercapai. Nah, sekarang Made Adi, ya silakan bertanya. Ya, silakan. Terima kasih terkait materi yang telah disampaikan tadi. Karena saya terputus, sebentar boleh saya minta untuk PPT-nya ya. Buat dipelajari. Ya, itu. Untuk pertanyaannya Pak, saya kan sudah banyak mengikuti kegiatan webinar seperti ini. Kita sebut aja seperti ini. Kegiatan ini sebagai webinar karena to the point untuk motivasinya itu dapat gitu. Nah, untuk pertanyaan yang saya berikan ke Bapak sekarang, yaitu terkait Bapak punya nggak untuk tokoh motivasi atau tokoh motivator yang menyebabkan Bapak bisa sampai berada di titik ini. Nah, berpuluh-puluh webinar yang saya ikuti, kata-kata motivasi yang saya paling ingat adalah jika kamu tidak mempekerjakan dirimu sendiri, maka siap-siap dirimu akan dipekerjakan oleh orang lain. Itu. Kalau itu dari saya, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak juga punya kata-kata motivasi untuk kami agar bisa semangat belajar dan menggapai mimpi? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Made Adi. Jadi sebenarnya kalau PPT yang saya share tadi, itu sebenarnya tidak berisi informasi apapun ya, karena kalau saya lebih suka bercerita tentang, saya ambil dikit, saya cerita, tapi nggak apa-apa, itu bisa di-share, terutama terkait dengan yang slide OJK-nya itu lumayan penting sih, untuk di-share ke keluarga nantinya, ya. Nah, terkait siapa tokoh yang memotivasi saya, terus terang ya, ada Adi Putra dan ada semua. Saya adalah orang paling, kalau di bahasa Beleleng itu meboye dengan motivator, terus terang. Saya paling meboye dengan motivator, misalkan ya siapalah sebutnya motivator, saya paling meboye dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya mereka adalah orang yang jualan gitu. Mereka jualan buku, mereka jualan kata-kata. Itu yang pertama. Kemudian kalau ditanya, siapa sih yang memotivasi saya? Yang motivasi saya itu adalah orang terdekat saya. Bukan ayah saya, tapi itu adalah ibu saya. Ini aja saya merinding. Ibu saya adalah orang yang paling memotivasi saya, sehingga saya, kalau teman-teman di sini mungkin semua berpikir bahwa membanggakan orang tua gitu kan, ya kita semua itu kewajiban ya. Tapi yang memotivasi saya itu adalah sebenarnya ibu saya. Ibu saya ini
kelihatannya simpel ya, maksudnya agak cuman ibu aja gitu kan. Kita nggak perlu nyari tokoh-tokoh hebat di dunia ini untuk termotivasi adik-adik. Lihatlah orang terdekat kalian, orang tua kalian, bagaimana usaha orang tua kalian, bagaimana usaha ibu kalian, bagaimana usaha ayah kalian misalkan ada, kalau misalkan ada yang single parents. Aji saya, orang tua saya itu sudah tidak bekerja sejak zaman saya SMP, udah nggak kerja lagi waktu itu. Otomatis yang membanting tulang untuk keluarga saya itu adalah ibu saya. Nah, jadi yang membuat saya termotivasi ya memang ibu saya itu. Jadi ibu saya itu prinsipnya gini, dia nggak apa-apa kok hidupnya susah, dia nggak apa-apa dibilang pelit sama orang. Yang penting anaknya kebutuhannya tercukupi. Itu yang dia lakukan. Itu yang memotivasi saya. Jadi saya dan kakak saya bisa mengenyam pendidikan tinggi itu karena ibu saya. Karena aji saya udah nggak bekerja sejak SMP. Jadi beliaulah tokoh yang memotivasi saya sampai saat ini. Saya tidak perlu mencari tokoh di luar itu. Seperti tokoh-tokoh yang hebat tuh enggak. Orang terdekatlah yang harusnya menjadi tokoh panutan kita. Ya saya bersyukur memiliki orang tua yang sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Meskipun dia tidak tamat SMP, padahal satu hal yang saya ingat banget waktu itu. Banyak yang bilang, ngapain sih muliahin anak cewek tinggi-tinggi, karena waktu itu kakak saya kuliah di D3 akuntansi di IKIP ya. Itu banyak juga yang mencibir, ngapain muliahin, toh juga nanti bakalan jadi ibu rumah tangga, atau juga bakalan nanti bakalan nikah sama orang, kemudian diambil sama orang, kan begitu konsepnya. Di sini kan banyak anak-anak cewek nih. Tapi waktu itu ibu saya berpikir, kalau misalkan saya punya lebih, sampai setinggi apapun akan saya sekolahkan anak saya. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, semua setara. Itu pandangan ibu saya yang cuman yang nggak tamat SMA loh. Jadi ibu saya lah yang memotivasi saya. So, teman-teman semua, impian kalian untuk membahagiakan orang tua itu sudah tepat, tapi kalian perlu motivasi yang lebih kuat lagi. Karena saya di awal udah jelasin, itu gampang membahagiakan orang tua itu gampang. Kalian dapat nilai bagus dan kalian udah bangga kok. Kalian dapat ranking kelas, apalagi adik-adik udah jadi ketua OSIS saja udah bangga banget itu orang tua. Iya enggak? Tapi kalian perlu motivasi yang lebih harus lebih ekstra lagi supaya memang benar-benar bisa. Karena kalau saya tidak hanya sekedar membanggakan, tapi saya harus bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua saya. Aji saya boleh supir truk, tapi anaknya kerja di Bank Indonesia, anaknya kerja di Otoritas Jasa Keuangan. Dia kan, orang tua saya kan memiliki kepercayaan diri. Ya kamu di kampung boleh, kamu kerja sebagai, teman-temannya mungkin ada yang kerja sebagai PNS, ada yang kerja sebagai jenderal seangkatannya, tapi anak saya kerja di Bank Indonesia. Apakah kamu punya anak kerja di Bank Indonesia? Nah, jadi kebanggaan-kebanggaan seperti itu yang saya nggak akan dapat gitu. Nah itu yang meningkatkan harkat dan martabat keluarga, itu yang harus adik-adik pegang. Kemudian motivasi, kata-kata motivasi. Karena saya paling memboyo dengan yang namanya motivator. Saya di sini juga tidak memotivasi kalian ya, tetapi saya hanya menceritakan kisah hidup saya. Kalaupun ada yang merasa termotivasi, that's good. Kalaupun ada yang merasa terinspirasi, terima kasih. Tetapi kalau bayangan saya punya prinsip tidak akan ada hal yang bisa merubah nasibmu sendiri selain dirimu sendiri. Kamu mau kumpulin semua motivator handal di dunia ini dengan kata-kata yang luar biasa, tapi kamu tidak mempraktekkannya, nggak bisa. Kamulah yang bisa merubah dirimu sendiri. Kamulah yang bisa menentukan nasibmu sendiri. Jadi kalau kita misalkan, saya ingat banget kayak gini. Dulu waktu saya SD, itu saya ranking kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Saya ranking 1 terus.
pas SD. Sampai-sampai saya sempat tidak masuk sekolah selama beberapa bulan, tidak ikut ulangan umum, saya tetap ranking 1 waktu itu. Waktu di SD sampai teman saya itu, kok nggak adil banget sih ini. Oh, si Adi kok bisa ranking 1 padahal nggak ikut ulangan umum. Terus gurunya jawab kayak gini, orang dia nggak ikut nilai ulangan umumnya aja nggak dimasukin tetap lebih tinggi dari kalian kok, apalagi ditambah nilai ulangan umum kayak gitu. Nah itu contoh ya. Kemudian saya ke SMP. Di SMP itu SMP zaman masa puber ya, jadi itu kita udah mulai malas belajar, sehingga dalam sejarah pertama kali saya mendapatkan nilai 5 itu pelajaran biologi. Saya nggak tahu apakah Ibu Guru Purni ingat atau enggak. Pelajaran biologi gara-gara saya tidak menyetor tugas herbarium. Saya dapat 5 loh biologi waktu itu. Saking berkesannya. Kemudian apa yang memicu saya? Masa sih saya sebodoh itu sih di pelajaran biologi di SMP ini ya. Itu SMP loh saya. Sebodoh ini bisa dapat 5 gitu. Akhirnya di kelas 2 SMP waktu itu, jadi waktu itu saya paling lemah di biologi, fisika, kimia, itu males banget waktu SMP. Akhirnya pada saat kelas 2 SMA, itu saya mati-matian belajar. Biologi, fisika, kimia. Sehingga pada saat kelas 2, itu saya memperoleh nilai 999 untuk ketiga mata pelajaran itu. Biologi, fisika, kimia. Saat itu saya berpikir, oh berarti saya bisa nih sebenarnya, cuman malas aja gitu kan. Besoknya saya nggak belajar lagi, karena memang saya nggak suka dengan pelajaran itu. Tapi kalau saya mau, saya bisa gitu. Jadi intinya begitu, Madadi. Tidak ada orang yang bisa membuatmu berhasil, tidak ada orang yang bisa membuatmu berubah, mau sebagus apapun motivasinya, kecuali dirimu sendiri. Gitu. Dan kamu harus percaya bahwa kamu pasti bisa sebenarnya. Gitu Ibu Guru. Gitu ya Madadi ya. Ya, bagus sekali ya. Nanti semoga terinspirasi dan termotivasi ya. Inilah tujuannya kenapa saya menghadirkan narasumber untuk memberikan materi. Baik, siapa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Oke, Desi. Ya, Desi. Baik, Desi. Silakan, Desi. Perkenalkan, nama saya Kerti Senayani. Saya mau bertanya, pernahkah kakak mengalami kegagalan dalam mencapai impian kakak? Bisa Ya, dengar? ya, terima kasih ya. Silakan, Kak Adi. Bentar. Pernahkah mencapai kegagalan gitu ya? Kalau selama ini, nah saya merasa bahwa hidup saya ini penuh dengan keberuntungan, bahwa apapun yang saya lakukan, karena sebenarnya saya sudah melakukannya dengan analisis SMART tadi, sehingga apa yang saya inginkan itu tercapai. Kalau dibilang gagal, mungkin pada saat yang BPK gagal, tapi saya dapat yang di Bank Indonesia. Intinya begini, adik-adik. Klise sebenarnya, kan yang namanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, tapi jangan gagal terus, jadi nggak sukses gitu. Saya tidak pernah menganggap kegagalan itu kesuksesan yang tertunda gitu. Saya merasa bahwa kegagalan itu karena kita tidak melakukannya dengan SMART tadi. Kita tidak melakukan persiapan aja sebenarnya. Jadi bukan kesuksesan yang tertunda, tapi ya memang kamu gagal karena kamu memang tidak layak untuk berhasil di situ. Jadi kalau menurut saya sih karena itu, makanya segala sesuatu yang ada dilakukan itu memang SMART tadi itu harus dipakai gitu. Apa ya kalau bukannya gimana-gimana, tapi memang karena saya memplot apa yang saya inginkan itu dalam jangka pendek dan terukur gitu. Jadinya itu pasti akan saya capai. Contoh ya, ini contoh simpel ya, bukan simpel sih ya, gini. Ini sebenarnya agak di luar SMART ya, karena tapi ternyata bisa SMART juga. Saya itu target menikah itu harus sudah punya rumah dan mobil. Itu target saya. Saya
sebelum menikah harus punya rumah dan mobil. Makanya di umur 25 saya harus sudah punya pekerjaan yang bagus, sehingga umur 30 saya udah punya rumah gitu. Nah, mungkin bagi sebagian orang, mungkin banget lu bisa punya rumah, apalagi di Denpasar gitu kan, beli rumah mahal, anak supir truk mana bisa beli rumah gitu kan. Tapi dengan saya bekerja kayak gitu di Bank Indonesia, akhirnya saya punya rumah di usia 27. 20, enggak 20, ya benar, 2013. Nah, saya udah punya rumah, kemudian akhirnya saya menikah gitu. Meskipun bukan dengan Ibu Guru Purni, nikahnya dengan istri saya yang sekarang gitu ya. Jadi itu memang kalau dipikir bagi sebagian besar orang itu tidak achievable gitu kan. Tapi ternyata saya bisa. Saya punya rumah sebelum saya umur 30. Dan akhirnya saya menikah di umur 29. Waktu itu ini kegagalan saya. Saya belum punya mobil, tapi saya udah nikah. Tapi saya udah punya rumah waktu itu. Sudah punya rumah, tapi saya belum punya mobil. Kenapa? Karena saya belum bisa bawa mobil. Ngapain juga saya punya mobil, tapi saya belum bisa bawa mobil ya kan. Tapi saya akhirnya nyari istri yang sudah punya mobil, sudah bisa bawa mobil. Akhirnya pada saat menikah, saya punya rumah dan saya punya mobil juga, mobil istri saya kayak gitu. Seperti itu. Jadi kegagalan saya mungkin mungkin itu yang gagalnya saya nggak bisa punya mobil sebelum menikah. Tapi akhirnya tetap juga dipenuhi oleh Tuhan karena saya melakukan smart tadi gitu. Jadi intinya gitu, kegagalan itu sebenarnya bukan kesuksesan yang tertunda, tapi karena kalian tidak menerapkan strategi dengan baik saja. Kalian tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencapai itu. Jadi bukan kesuksesan yang tertunda. Seperti itu, Ibu Guru. Ya. Jadi Desi bisa ya. Jadi karena udah smart tadi diterapin, jadi meminimalisir kegagalan ya gitu jadinya ya. Jadi kayak nggak ada gagalnya deh. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo, Ari. Oke, nih Ari nih. Ayo Ari, silakan speakernya dihidupkan. Ya, udah bisa terdengar, Bu, nih. Wah, Sudah, ini jelas. Kalau tadi nggak jelas, iya. Jadi saya mau bertanya, tadi kan Kak Adi menjelaskan bahwa di perusahaan OJK itu Kak Adi itu mendapat tugas di pelayanan perlindungan konsumen, bukan di pengawasan. Apakah tugas yang lebih spesifik di bagian pelayanan perlindungan konsumen itu? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di edukasi dan perlindungan konsumen, kalau di OJK itu ada dua ya. Satu edukasi, dua perlindungan konsumen. Nah, di edukasinya saya melaksanakan tugas seperti yang saya laksanakan sekarang. Melakukan edukasi. Cuman kalau di tempat lain, nggak di sini, edukasi saya lebih serius. Edukasi saya seperti mengelola keuangan. Gimana caranya mengelola keuangan dari pas kalian misalnya udah punya gaji, gimana cara ngelola keuangannya, kemudian bagaimana cara berinvestasi misalkan di pasar modal, seperti ibu guru kalian ini, dia adalah pemegang saham di banyak perusahaan nasional di Indonesia, meskipun kalian jangan sembarangan loh dengan ibu guru kalian ini. Beliau ini adalah investor, pemegang sahamnya BCA, pemegang sahamnya banyak lah. Nah, itu salah satu hal yang saya edukasi juga ke teman-teman saya zaman SMA ini yang tertarik tentunya. Tapi dalam arti luas saya mengedukasi masyarakat di Bali. Saya sering menjadi narasumber di kampus, kemudian di sekolah. Terakhir saya pernah di SMA 1 Singaraja dengan MKKS waktu itu. MKKS Kabupaten Buleleng, jadi saya ketemu dengan kepala-kepala sekolah di seluruh Kabupaten Buleleng waktu itu dengan Pak Darto ya ketuanya kalau di Buleleng ya, itu mantan kepala sekolah kita dulu kan. Itu edukasi tentang waspada investasi, edukasi tentang macam-macam lah. Nah itu bagian edukasinya.
sering juga edukasi sama ibu-ibu, sama emak-emak. Sekarang saya ada di Banjarmasin nih sebenarnya, di Kalimantan. Terakhir saya edukasi bersama ibu-ibu rumah tangga di Banjarmasin ini. Kemudian perlindungan konsumennya apa? Nah, perlindungan konsumen ini banyak masyarakat kita yang belum teredukasi tentang produk-produk industri jasa keuangan. Contohnya misalkan orang tua kalian nih banyak misalkan punya kredit tapi nggak dibaca perjanjian kreditnya, sehingga pada saat ada kasus akhirnya terjadi sengketa nih antara orang tua kalian dengan misalkan bank atau misalkan perusahaan finance gitu. Nah, kalau mereka ini konsumen ini dalam artian orang tua kalian bisa jadi konsumen, mereka boleh ngelapor ke kita, mereka boleh melapor ke kami di Otoritas Jasa Keuangan. Nanti kami akan lihat kasusnya seperti apa, kemudian kita klarifikasi ke industrinya, ini kenapa bisa ada kasus kayak gini. Nah, kita minta mereka menyelesaikan kasusnya dengan ketentuan dan kodar yang berlaku. Itu yang ada di perlindungan konsumen. Jadi kami itu melakukan perlindungan konsumen. Jadi kalau kalian punya masalah dengan industri jasa keuangan kalian bisa ngelapor ke OJK. Kami akan membantu di situ proses penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Itu tugas spesifik di edukasi perlindungan konsumen. Memang tidak ada sangkut pautnya dengan dengan akuntansi, tetapi kalau di edukasi, kalau kalian nanti kuliah jurusan akuntansi, kalian akan mendapatkan pelajaran manajemen juga. Jadi tapi kayaknya sekarang juga dapat ya, kayak manajemen keuangan, kemudian yang hal seperti itu. Jadi kalian juga nanti akan paham menjadi financial planner seperti itu. Nah, kepakai juga ilmu itu sebenarnya di edukasi itu. Seperti itu, Ibu. Itu. Iya, jadi gitu Ari. Ada lagi Ari? Pertanyaannya. Nah, ngerti ya. Misalnya itu loh yang investasi uang 100.000 jadi 1 juta yang gitu-gitu. Itu beliau mengedukasi itu juga gitu, kayak bisnis ilegal. Jadi waspada investasi ilegal lah istilahnya. Jadi kalau kalian mendapatkan penawaran kayak menggandakan uang seperti itu, nah itu juga salah satu tugas saya sih sebenarnya selama ini di Bali ini. Bagaimana agar masyarakat kita itu terhindar dari tawaran investasi ilegal, gitu. Ya, jadi saya juga diedukasi, disuruh investasi yang legal dengan ikut di BNI ya, BNI Sekuritas. Ya, jadi gitu. karena saya bekerja di OJK yang mengawasi industri keuangan, jadi saya bisa ngarahin nih teman-teman saya investasi yang baik itu gimana gitu. Mungkin tidak benar tapi itu baik gitu. Tidak benar dalam artian salah milih itu nggak benar berarti yang pilihannya. Tapi itu baik karena dilakukan dengan cara di perusahaan yang legal. Nah itu hal itu yang saya informasiin ke masyarakat secara umum dan teman-teman dekat ini. Saya sarankan kalau misalnya punya uang lebih ya investasi ini aja gitu, masukin ke sini, coba belajar ini, belajar itu. Jadi hal itu yang saya lakukan. Gitu. Di edukasi juga dulu tabungan pegadaian gitu. Tabungan emas, betul. Sama beliau, iya. Iya, jadi sebenarnya kayak adik-adik sekarang nih, coba dikasih bekal sama orang tuanya, itu kira-kira habis buat apa? Mungkin habis buat pulsa kayak gitu ya. Padahal itu bisa dibeliin emas loh. Bisa dibeliin emas di tabungan emas di Pegadaian. Jadi dengan 10.000 udah bisa beli emas di Pegadaian. Ditabung, ada tabungan emas istilahnya. Kemudian kalau pelajar sekarang ada tabungan simpel, simpanan pelajar. Itu sudah atas nama kalian rekeningnya. Ya, jadi hal seperti itulah yang saya edukasi sebenarnya adik-adik. Itu. Iya. Oke. Ya, ada lagi? Kalau ada, Ibu share link absen dari Bapak Adinya atau Kak Adi. Ya, ada, boleh silakan. Ayo tanya, siapa lagi yang nanya? Kalau mau nanya tentang akuntansi juga boleh kok, nggak apa-apa. Oh iya, ini ada sudah Ibu share link absennya. Kalian silakan diisi, presensi diisi dengan lengkap ya.
Oh ya, Ada ini nggak? sambil nunggu ya. Jadi tadi saya ingat lagi nih dengan Ade tadi nanya ya tentang motivasi apa gitu kan. Sebenarnya ada satu sih yang menurut saya itu sangat inline dengan apa yang saya alami sekarang ini ya, adik-adik. Dan ini biasanya saya selalu jadikan penutup dalam setiap kali saya melakukan edukasi. Ya, jadi saya biasa kalau melakukan edukasi tentang investasi. Nah, menurut kalian, ini tolong dijawab ya. Investasi paling berharga itu investasi apa? Ayo dong jawab. Lagi sibuk ngisi absen ya. Oh, Immanuel, ayo Immanuel. Apa? Putri Manuel apa jawabannya? Pengetahuan untuk mungkin social SQ gitu, social question. Pengetahuan, oke. Ya, jadi memang tidak jauh-jauh beda ya. Ini Manuel bagus ya jawabannya. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa investasi yang paling berharga di dunia ini itu adalah investasi pendidikan. Kenapa? Saya bisa mencapai achievement seperti sekarang, bukan achievement ya, tapi saya bisa di posisi sekarang itu karena pendidikan saya. Saya nggak mungkin menjadi pegawai OJK kalau saya tidak kuliah. Saya tidak mungkin bisa diterima di Udayana kalau saya tidak tamat SMA dengan nilai yang bagus. Saya tidak mungkin diterima di SMA Negeri 1 Seririt kalau nilai saya tidak bagus waktu SMP. Saya nggak mungkin diterima di SMP Negeri 1 Seririt kalau nilai saya tidak bagus waktu SD. Jadi, investasi paling berharga itu adalah investasi pendidikan. So, saya mau ucapin terima kasih dan apresiasi buat kalian semua yang hadir di sini, yang masih stay, yang masih bertahan di sini, masih ngedengerin. Di antara banyak pilihan kegiatan yang bisa kalian lakukan, seperti boci, nonton drama Korea, main PUBG bersama teman. Kalian memilih untuk mendengarkan saya di sini. Dan saya apresiasi karena apa tadi, investasi paling berharga di dunia ini adalah investasi pendidikan. Itu yang dilakukan oleh ibu saya ke saya dan kakak saya. Dia tidak, ibu saya itu nggak punya harta apapun. Dia nggak punya tanah. Rumahnya juga rumah di desa itu. Dia tidak punya harta, tidak punya warisan untuk saya dan kakak saya. Tapi dia menginvestasikan pendidikan untuk saya dan kakak saya. Sehingga apa? Akhirnya saya bisa beliin mereka tanah, meskipun mereka tidak bisa beli tanah gitu. Jadi investasi paling berharga itu adalah investasi pendidikan. Jangan sia-siakan kesempatan kalian yang sudah bisa mengenyam pendidikan sampai tamat SMA, apalagi nanti ada yang kuliah di UI, di Udayana. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Karena itu investasi orang tua ke kalian untuk bekal kalian nanti juga pada saat kita sudah nggak ada gitu. Itu termasuk closing statement ya? Boleh sih dibilang gitu. Atau maunya sih sebenarnya saya setelah kita ini kalau tidak ada pertanyaan kita akan minta Kak Adi untuk closing statement. Ya, ada pertanyaan lagi kan ya? Itu. Ya, sekalian berarti. Ya, terima kasih banyak. Kalau saya bilang ini sangat bermanfaat. Ini bisa saya kasih nanti di kelas lain. Karena kan ada mimpi gitu di mapel lain, ada P5BK itu menggapai mimpi juga ada materinya. Jadi cocok. Ini nanti akan saya share. Ya, jadi terima kasih. Rekamannya aja, jadi nggak harus saya yang cerita lagi. Iya, betul. Ya. Jadi terima kasih banyak karena sudah berkenan mengisi kelas saya, sudah berkenan menjadi narasumber dan memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Semoga saja bermanfaat untuk anak-anak. Silakan Ari ditutup dengan para Mesanti, boleh? Silakan dan ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Adi. Baik, karena sosialisasi dan webinar ini sudah berakhir, kita tutup dengan para Mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Iya Kak. Ya, anak-anak silakan boleh live. Oke Bu. Absennya jangan lupa ya nanti. Edisi mau
Iya, mau kita kirimin ini kan pengganti pulsa kan nanti. Oh iya, beruntung nih. Oh ya, dapat. Oh iya, iya, kalian beruntung nih dapat pengganti pulsa. Ya, nanti diisi dengan benar ya. Ya, bersyukur karena dapat rezeki dari beliau.